Mila, hadir semua ya. Ada yang masuk pun. Ada yang nggak masuk? Kenapa kok nggak masuk? Bolos hari Sabtu weekend. Sering jepit. Ada yang masih ingat materi yang kemarin? Enggak, Bu. Lupa. Materi yang kemarin yaitu pembiasaan diri dalam kelangkaan dan kelangkaan. Oh iya gitu. Kalau kita langka air, misalnya, apa yang kita lakukan? Mencari air. Mencari air. Apa mandi sehari sekali atau 2 hari sekali? Ada yang gitu? Tidak mandi. Hemat air. Ada parfum. Mereka tidak mandi. Tidak mandi. Berapa hari tidak mandi, Kak? Sakit, Bu. 1 bulan mereka. Apa oleh? Nah, kita menyikapi kelangkaan kita harus menghemat. Misalnya kita dalam kelangkaan air kita akan menghemat dalam mandi. Kita biasanya mandinya banyak, kita akan mandinya sedikit-sedikit atau bahkan tidak mandi juga. Ada yang gitu? Ada. Ya, selanjutnya materi perubahan potensi sumber daya alam. Kalau dilihat dari gambar ini, itu terlihat gambar apa sih? Hutan. Yang ini. Ya, kereta. Ada yang pernah lewat di sini jalur lintas selatan? Ada. Pernah semua ya? Pernah. Ya, kita simak video ini selanjutnya ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Digno. Pada kesempatan kali ini Kakak akan memberikan materi tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Materi IPS kelas 7 semester 2 kurikulum merdeka. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam berdasarkan kelestariannya dibagi menjadi 2, sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resources dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable resources. Sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya tanah, air, dan hutan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya gas, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, sumber daya alam hutan. Kedua, sumber daya alam tambang. Ketiga, sumber daya alam kemaritiman. Kawasan hutan Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku produksi yang dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, seperti memanfaatkan semua potensi yang terdapat di dalam hutan produksi seperti kayu dan rotan. Pemanfaatan hutan produksi dapat dilakukan setelah penerbitan izin pemerintah berdasarkan pada bentuk-bentuk pemanfaatan. Hutan lindung. Hutan lindung memiliki manfaat untuk mengatur suplai air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, mempertahankan kesuburan tanah, dan menyediakan suplai makanan dan energi untuk kehidupan manusia. Hutan konservasi. Hutan konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Cakupan wilayah hutan konservasi dapat di daratan maupun perairan. Hutan konservasi dibagi menjadi 2, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam dibagi menjadi cagar alam dan suaka margasatwa.
Sementara kawasan pelestarian alam dibagi menjadi 3, yakni Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya. Sumber daya alam tambang dibagi menjadi 3, bahan galian golongan A atau bahan galian strategis untuk keamanan dan pertahanan negara, contohnya minyak bumi dan gas. Bahan galian B, bahan galian vital untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, contohnya perak, emas, dan tembaga. Ketiga, bahan galian C, bahan galian industri, bahan tambang yang digunakan dalam kegiatan industri dan secara tidak langsung mempengaruhi hajat hidup masyarakat, contohnya batu, pasir, dan batu kapur. Sumber daya alam kemaritiman dibagi menjadi 3, perikanan, energi kelautan, dan wisata bahari. Dalam video sebelumnya, kita sudah memahami bahwa negara kita memiliki potensi sumber daya alam yang begitu melimpah ya teman-teman. Seperti yang kita tahu bahwa negara kita memiliki kekayaan tambang, kekayaan maritim, dan kekayaan hutan. Tetapi dari kekayaan sumber daya alam di negara kita ini sangat mungkin berubah menjadi kekurangan atau bahkan sampai miskin kekayaan alamnya loh. Lantas mengapa kok bisa seperti itu sih? Perubahan potensi ini akibat beberapa faktor teman-teman, seperti faktor manusia. Faktor manusia ini bisa terjadi akibat peningkatan populasi. Ya, makhluk yang berakhlak dan berakal ini bisa menyebabkan masalah jika terjadi peningkatan populasi ya. Karena memungkinkan terjadi peningkatan konsumsi, baik itu pangan maupun energi. Faktor manusia berikutnya bisa terjadi akibat perilaku rakus manusia. Kerakusan manusia yang mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan seperti bahan bakar kendaraan maupun penggunaan listrik juga bisa menyebabkan kelangkaan ya teman-teman. Untuk itu, marilah kita gunakan barang konsumsi seefisien mungkin ya. Faktor manusia berikutnya bisa terjadi karena pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini juga faktor perilaku buruk dari manusia ya teman-teman. Seperti membuang sampah sembarangan yang akan menyebabkan pencemaran tanah sehingga menyebabkan kerusakan tanaman ya. Pencemaran air juga akan merusak ekosistem makhluk hidup yang berada di dalam air itu ya teman-teman. Bahkan dengan adanya membuang sampah bisa menyebabkan pencemaran udara karena bau busuk yang menyengat akibat sampah yang tidak dikelola ya. Selain faktor manusia yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam, faktor alam juga mempengaruhi loh teman-teman. Seperti terjadinya bencana alam ya. Misalnya terjadi tsunami yang merusak potensi keindahan pantai dan gunung meletus yang akan memusnahkan flora dan fauna di sekitarnya ya. Pemanasan global juga dapat menenggelamkan pulau yang ada hutannya loh teman-teman. Manfaat untuk kalian belajar ya teman-teman. Cukup sekian video kali ini. Salam dari GS Channel. Dadah. Nah, setelah melihat video tersebut, jadi apa potensi sumber daya alam yang ada pada gambar ini? Ada yang bisa? Potensi sumber daya alam apa yang ada pada gambar ini? Potensi sumber daya alam kehutanan. Jadi gambar awal ini potensi sumber daya alamnya hutanan berubah menjadi potensinya dirubah menjadi apa ini? Jalan. Ini ulah siapa menurut kalian? Manusia.
Tugasnya mandiri ya. Dilihat. Bu, kelompokan. Mandiri. Dilihat, ini ada gambar. Gambar apa ini? Penyu. Kelompokan. Iya, di laut. Gak kelihatan bu. Tak kelihatan. Tak bagikan langsung ya. Nanti tak serahkan. Nanti dijelaskan. Ayo, diperhatikan dulu. Ini dijelaskan, ini gambar apa, kayak potensinya apa. Nah, berubah menjadi ini perubahannya apa, karena ulah siapa gitu. Dampaknya apa? Bisa? Loh, Bu, nek kayak pohon terus rantingnya roto-roto niku ya apa? Kan mulai sopo? Itu ulahnya siapa? Itu ditebang sama manusia apa karena angin? Karena angin. Ya berarti bukan ulah manusia, itu karena alam. Ya, terima kasih ya. Ini dikerjakan ya. Bisa enggak? Bisa. Ya, Kamu mana tuh ada? Sudah, Bu. sudah. Kira-kira potensi apa yang terjadi pada gambar yang ada pada gambar ini? Awalnya adalah terumbaran yang ada ikan yang bagus sekali. Kelautan. Potensi alamnya berarti apa? Laut. Kemaritiman. Nah, kalau banyak terumbu karangnya, banyak ikannya di sini ya. Ya. Kalau terumbu karangnya rusak, Ikannya mati, punahnya pergi. ikannya pergi, ikannya hilang. Terus Ikannya meninggoy. meninggal. Ikannya dipancing. Digong. Korannya semua. Digong itu Bu kayaknya. Ya, kayaknya dibuang. Ini ulah siapa berarti? Manusia. Ini perbuatan baik apa enggak? Ya Bu. Baik menyelamatkan ikan dari yang tenggelam. Enggak gitu ya. Konsep loh. Terus. Jadi, ini potensi kemaritiman karena ulah manusia. Ini lagi diapakan? Dibom ya. Ya. Dibom, jadi ikannya itu hilang atau tidak mau lagi hidup di sekitar sini karena rumahnya sudah rusak. Karena ulah manusia itu sendiri. Potensinya berubah, awalnya banyak ikannya menjadi tidak ada ikannya. Paham dari sini? Paham. Saya bagi kelompok ya. Ya. Buat tugas kelompok minggu depan. Bulan depan bu. Minggu depan.
pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.